그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman, seperti biasa. Jadi tadi tuh aku habis jemput suami aku gitu. Jadi aku tuh sekarang itu antar jemput suami aku ya teman-teman, semenjak aku pindah ke kontrakan ini. Karena kontrakan ini tuh jauh dari jalan poros gitu ya teman-teman, atau jalan utama. Jadi secara otomatis aku tuh harus antar jemput suami aku gitu. Nah, biasanya aku tuh kalau antar jemput itu bareng sama anak-anak aku ya teman-teman. Jadi ketika anak aku itu pasti aku bawa, karena di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau aku mau kemana-mana otomatis anak-anak aku itu ikut gitu ya teman-teman. Nah, ini suami aku tuh lagi ngecek sanyo. Jadi sanyonya itu kemarin mati gitu teman-teman, padahal ini tuh sanyo baru gitu. Jadi kemarin suami aku tuh udah pernah ngecek gitu ya teman-teman, untuk sanyonya itu kenapa, ada problem apa gitu. Tapi karena suami aku tuh mau berangkat kerja, waktunya itu udah mepet, jadi nggak bisa ngecek secara total gitu ya teman-teman. Dan untuk pagi ini alhamdulillah itu suami aku bisa ngecek gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sanyo itu aku beli baru gitu. Jadi pas aku pindah ke sini terus aku langsung beli sanyo gitu ya teman-teman. Dan ini tuh yang merek sanyo. Jadi kalau yang merek sanyo itu kalau menurut aku tuh bagus ya teman-teman, karena merek terkenal gitu. Nah, ini tuh kemarin mati nggak tahu kenapa. Biasanya tuh bisa nyedot gitu ya teman-teman, tapi pas kemarin aku nyalain sanyo itu tiba-tiba mati. Makanya ini mau dicek sama suami aku. Nah, ini tuh pas dinyalain tadi tuh sanyonya itu nyala, tapi dia tuh panas gitu teman-teman, dan airnya tuh nggak ngalir. Nah, ini lagi dibongkar-bongkar gitu sama suami aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh Mbah tuh pakai air PDAM, pakai sumur gali, ada juga sumur bor gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri aku pakainya cuma sumur gali aja. Kalau Mbah itu pakainya 2, sumur gali sama sama PDAM gitu teman-teman. Ada juga temen aku, kontrakanku itu pakainya sumur yang bor gitu ya teman-teman. Tapi yang temen aku satunya lagi dia tuh pakai PDAM gitu. Nah, berhubung aku tuh enggak punya tandon, jadi aku tuh punyanya tuh ember kecil-kecil gitu teman-teman, makanya aku pakai sumur gali aja. Dan ini tuh airnya itu bening juga, nggak berbau, jadi bagus kalau menurut aku. Mengingat lagi kalau di sini tuh sering banget mati air gitu ya teman-teman, PDAM-nya. Jadi mending pakai air bor aja atau pakai air sumur gali. Jadi aku tuh nggak bingung gitu ya teman-teman, kalau misalkan PDAM mati aku tuh pasti punya air terus gitu ya teman-teman. Enaknya kalau kita pakai sumur bor atau sumur gali gitu. Nah, tadi itu belakang kontrakannya Mbah itu emang masih karangan kosong gitu ya teman-teman, masih kebun gitu, dan di situ tuh di belakang itu ada sumur itu teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku udah ganti baju ya teman-teman. Ini tuh aku mau bikinin kopi seperti biasa, karena tadi suami aku tuh belum selesai buat benerin si sanyonya gitu teman-teman. Jadi tadi tuh ternyata problemnya itu ada sampah gitu yang ikut kesedot gitu teman-teman. Makanya untuk sanyo aku itu nggak ngalir airnya atau mampet gitu teman-teman. Ternyata tuh dia tuh nyedot sampah gitu, dan tadi udah dibersihkan sama suami aku.
Dan ini tuh suami aku tuh lagi mau ngerakit lagi ya teman-teman. Jadi tuh tadi sanyunya itu sempet dicopot terus dibongkar di rumah gitu biar nggak terlalu lama di karangan ya teman-teman, karena kalau di karangan atau di kebun itu tuh kan banyak nyamuk. Jadi suami aku tadi benerinnya itu dipindahin ke rumah di belakang kontrakan gitu ya teman-teman, karena belakang kontrakanku itu masih luas gitu. Jadi suami aku tuh benernya di situ tadi sama anak-anak aku. Nah ini selanjutnya aku tuh mau masak-masak juga. Seperti biasa aku tuh kalau masak-masak pasti ditemani sama anak-anak aku ya teman-teman. Di sini aku tuh punya daun katuk. Ini tuh daun katuknya tuh metik di depan. Jadi di depan itu ada tanaman katuk itu teman-teman. Tapi untuk tanaman katuknya itu bukan aku yang nanam ya teman-teman. Jadi pas aku kesini tuh emang udah ada tanamannya itu. Kalau yang di kontrakan yang lama itu aku yang nanam. Jadi dulu itu aku nanam itu pas masih mengasihi si kakak Azza ya teman-teman. Dan aku tuh nanam itu tuh di samping kontrakan, tepatnya di depan tandon gitu, biar kalau misalkan tandonnya itu penuh dia otomatis nyiram si tanaman katuk aku itu ya teman-teman. Nah di sini untuk daun katuknya ini mau aku potong-potongin, mau aku siangin gitu ya teman-teman. Jadi ini itu mudah-mudah banget untuk daun katuknya teman-teman, karena ini tuh sering banget dipetikin, jadi otomatis untuk tunas barunya itu bagus-bagus dan mudah-mudah gitu. Nah biasanya kalau misalkan aku beli itu agak tua-tua gitu teman-teman, jadi lebih enak kayak gini nanam sendiri ya teman-teman daripada kita beli. Kalau nanam sendiri kayak gini itu pastinya untuk daunnya itu mudah-mudah banget. Nah ini anak-anak aku tuh seperti biasa ya teman-teman, mereka itu emang kayak gini setiap hari, seneng banget yang namanya manjat meja, manjat apa aja yang bisa dipanjat gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, kalau aku tuh setiap harinya itu kayak gini, mereka tuh super aktif gitu teman-teman. Namanya juga anak-anak, kalau anak-anak pastinya kebanyakan ya aktif kayak gini ya teman-teman, karena mereka itu lagi mengeksplor semua apa-apa yang ada di sekitar mereka ya teman-teman. Jadi mereka itu rasa ingin tahunya itu masih menggebu-gebu, masih besar banget, makanya mereka itu suka banget yang namanya hal-hal ekstrim kayak gini. Nah ini tuh udah berkali-kali aku turunin tapi naik lagi gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, daripada aku capek aku biarin aja, tapi tetap aku awasin ya teman-teman. Oh di sini aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat kalian yang udah selalu nonton, udah selalu support channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian channel aku tuh nggak bisa berkembang ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali gabung, aku ucapkan terima kasih juga karena udah mau mengklik video sederhana aku ini. Semoga video aku ini bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi untuk kalian yang menontonnya. Nah ini untuk sampah-sampahnya ini mau aku sapu. Untuk sampahnya ini cuma sampah batang sama sampah daun-daun gitu teman-teman, hasil dari aku nyiangin si daun katuknya itu. Nah ini kan anak aku tuh mau manjat lagi terus turun lagi ya, pokoknya kayak gitu teman-teman setiap harinya. Belum lagi mereka tuh setiap hari tuh pasti kelahi ya teman-teman. Mungkin karena jarak mereka itu yang deket jadi sering banget berkelahi gitu. Nah ini itu kakak Nabila tuh mau geser-geser si kursinya gitu. Ini tuh kursinya itu udah berkali-kali aku singkirin tapi diambil lagi gitu teman-teman. Nah ini untuk daun katuknya itu aku cuci di belakang aja. Ini tuh tadi aku habis ngisi air tandonnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk airnya itu ngalirnya itu lancar banget gitu. Nah ini aku tuh mau lanjut buat bikin bumbunya gitu. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih, terus juga aku pakai bawang merah juga ya teman-teman.
Nah dulu aku tuh sering banget yang namanya makan sayur katuk, karena aku tuh dulu kan masih menyusui kakak Azza gitu teman-teman. Selain aku tuh rajin pumping, aku juga mengkonsumsi suplemen juga buat penambah produksi ASI gitu ya teman-teman. Terus juga dibarengi dengan makanan-makanan yang emang bisa memicu banyaknya ASI gitu ya teman-teman, seperti sayur hijau-hijau, terus juga kacang-kacangan gitu. Nah dulu pas aku masih mengasihi kakak Azza, itu setiap pagi aku pasti nyetok yang namanya telur rebus 3 biji gitu teman-teman. Terus juga aku sedia jagung rebus juga. Jadi aku tuh hampir 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali aku tuh pasti beli yang namanya jagung mentah gitu ya teman-teman, jagung manis, terus aku rebus gitu. Jadi karena aku tuh makannya tuh nggak teratur, karena aku tuh dulu tuh harus ngurus 2 anak ya teman-teman, kakak Nabila sama kakak Azza. Makanya aku tuh mengusahakan setiap pagi aku tuh harus sarapan gitu teman-teman. Dan sarapan yang paling simple itu yaitu telur rebus sama yang namanya jagung rebus gitu teman-teman. Dan nanti untuk makan nasinya aku tuh biasanya itu di siang harinya sekitar jam 11. Pokoknya setelah anak-anak itu udah pada tidur baru aku bisa makan nasi gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sayurnya alhamdulillah udah mateng, ini mau aku taruh di mangkok. Ini tuh kelihatan seger banget ya teman-teman, itu sampai batang mudanya itu aku ikutin karena ini tuh benar-benar muda-muda gitu. Untuk sekarang ini aku juga masih mengasihi ya teman-teman. Aku tuh masih full ASI buat adik Arka. Pokoknya aku tuh mengusahakan ASI eksklusif gitu ya teman-teman untuk anak aku. Selagi aku bisa aku tuh pasti mengusahakannya. Nah dulu pas kakak Azza aku sapih itu karena aku hamil adik Arka gitu. Jadi di usia dia itu 15 bulan aku sapih ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan nggak disapih itu nggak apa-apa, asal kita itu nggak ada kontraksi, terus juga asinya itu masih keluar, itu aman aja teman-teman. Tapi karena ada sesuatu hal jadi aku putusin buat aku sapih aja di usia 15 bulan gitu. Padahal waktu itu tuh asi aku tuh masih lancar banget gitu teman-teman, masih banyak karena aku tuh rajin yang namanya stimulasi ASI gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu tuh sering banget yang namanya pumping. Pokoknya aku tuh rajin banget yang namanya stimulasi buat pelancar ASI gitu. Jadi kalau kita itu rajin stimulasi ASI, mengeluarkan ASI secara rutin, mengosongkan payudara secara maksimal, itu pasti ASInya itu bakalan banyak gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu terdehidrasi. Jadi kita itu harus minum air putih paling nggak sehari itu 3-4 liter gitu teman-teman. Nah kemarin aku tuh udah sempet libur 3 hari nggak upload video ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku kangen banget buat nyapa-nyapa kalian semua. Aku tuh kepingin nge-share aktivitas aku, siapa tahu aktivitas aku ini bisa memberikan motivasi gitu ya teman-teman, serta memberikan manfaat dan semangat buat kalian semua sesama ibu rumah tangga, apalagi yang seperti kita ini di perantauan jauh dari saudara, terus juga ngurus anak sendiri dan rumah sendiri ya teman-teman. Pastinya kita itu butuh motivasi gitu ya. Semoga aja bisa memberikan manfaat ya teman-teman, walaupun cuma sedikit. Nah ini selanjutnya aku tuh mau bikin telur gulung gitu teman-teman. Ini aku tuh pakai 2 telur gitu yang aku kocok lepas, pokoknya aku kocok kayak gini aja. Nah ini aku tuh mau nyoba aku tuh bisa nggak bikin telur gulung gitu teman-teman, kayak abang-abang yang jualan di sekolah-sekolahan gitu. Kayaknya tuh enak banget gitu ya teman-teman, cuma bikin telur gulung tapi diserbu anak-anak itu teman-teman. Anak-anak tuh pada suka. Nah di sini tadi minyaknya itu udah panas, jadi ini untuk telurnya mau aku masukin. Tapi ternyata pas aku praktek di pertama aku mencoba itu gagal ya teman-teman, jadi nggak jadi telur gulungnya.
yang bisa bikin telur gulung kayak gini sebenarnya itu suami aku ya teman-teman. Dia itu jago banget yang namanya bikin telur gulung kayak gini. Jadi dulu tuh suami aku tuh udah pernah bikinin aku tuh telur gulungnya teman-teman. Nah ini untuk telur gulung yang gagal ini mau aku singkirin karena udah mateng gitu, dan nanti aku mau manggil suami aku aja buat ngelanjutin bikin telur gulungnya. Nah sebenarnya untuk bikin telur gulung tuh kayak gini caranya ya teman-teman. Untuk minyaknya itu harus minyak yang panas, terus kita itu masukin telurnya itu secara bertahap ya teman-teman. Jadi biar kayak gini, biar gampang digulungnya gitu. Nah ini pas suami aku yang bikin itu jadi ya teman-teman, nggak gagal kayak aku tadi. Jadi aku tuh memang nggak bisa yang namanya bikin telur gulung. Nah ini hasilnya tuh bagus banget kalau menurut aku ya teman-teman, dan anak-anak aku tuh suka banget. Jadi mereka itu sampai habis beberapa tusuk gitu teman-teman, karena mungkin telurnya itu enak ya teman-teman. Kalau telur itu pasti enak, apalagi dikreasikan seperti ini, pastinya anak-anak itu makin tertarik ya teman-teman. Dan ini tuh bisa dibikin buat cemilan harian anak-anak juga. Nah ini anak-anak aku tuh lagi pada makan telur gulungnya gitu, sambil suami aku tuh ngelanjutin ngabisin telur kocoknya gitu teman-teman. Masya Allah nggak keras ya teman-teman, udah sampai di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video aku ini. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.